Hai semua, selamat datang di channelku, channelnya Ina Juina. Aku mau tanya deh, kalian punya nggak teman, saudara, atau kenalan yang lagi kuliah di jurusan psikologi atau yang udah lulus dari jurusan psikologi? Ada nggak? Terus pernah nggak kalian tuh pas lagi tanya-tanya tentang jurusan psikologi gitu, tiba-tiba mereka interupsi, maaf, bukan psikologi tapi psikologi. Nah, jadi di video ini aku mau sharing tentang beberapa kesalahpahaman yang sering dialami oleh orang awam tentang orang-orang yang kuliah atau orang-orang yang udah lulus kuliah dari jurusan psikologi. Apa aja tuh? Yang pertama, salah baca. Jadi salah baca ini maksudnya psikologi dengan psikologi. Banyak banget tuh yang kalau pas ngajak ngobrol, misalkan terjadi percakapan seperti ini. Jurusan psikologi itu gimana sih? Atau, Kamu kan anak psikologi ya? Aku mau curhat dong. Curhat dong, Ma. Iya. kadang tuh gatel gitu loh dengernya, karena aku tuh dengernya psikologi bukan psikologi, tapi yang bener tuh bacanya psikologi gitu ya. Nih kalau nggak percaya aku googlingin bacaannya, tapi kalau di googlingin berarti yang bahasa Inggris ya. Nah nih ya contohnya. Psychology. Nah kan psychology bukan psikologi gitu. Jadi bacaan yang bener tuh psikologi ya, bukan psikologi. Nah sebenarnya aku juga baru dikasih tahu ini waktu dulu ospek. Jadi tuh waktu hari pertama ospek tuh kakak-kakak angkatan udah pada meneriakan psikologi, psikologi, bukan psikologi, psikologi, bukan gitu tapi psikologi gitu. Sebenarnya ini hal yang wajar dan bukan masalah besar ya, apalagi untuk orang-orang awam. Tapi kalau misalkan kalian udah nonton video ini dan kalian praktek, nggak lagi ngucapin psikologi tapi ngucapinnya psikologi, kalian tuh pasti akan lebih kelihatan educate gitu, kayak lebih kelihatan, pinter nih orang gitu. Ya kan? Next, orang psikologi bisa baca pikiran orang. Nah ini juga sering banget nih dialamin. Kamu anak psikologi ya? Iya, tapi tenang aja, aku nggak bisa baca pikiran kamu kok. Mungkin banyak orang yang mikir kayak gitu kali ya, seakan-akan kita ini belajar ilmu kedukunan, jadi bisa baca pikiran orang. Sedih ya. Jadi seakan-akan kalian tuh nggak perlu ngomong, tapi kita anak-anak psikologi tuh udah tahu semua masalah kalian. Mulai dari masalah kalian sama dosen kalian, terus sama ibu kalian, sampai masalah kalian sama kucing kalian. Itu nggak perlu ngomong ke kita udah tahu. Seakan-akan tuh kayak gitu. Padahal enggak, beneran deh enggak. Kalian tuh harus cerita sama kita. Bahkan ada tuh yang namanya alat ukur, alat tes, yang mana ngerjainnya sulit banget, ngerjainnya juga lama. Itu diciptakan kenapa? Karena kita tuh nggak bisa baca pikiran kalian gitu. Pokoknya tenang aja guys, kita itu nggak bisa baca pikiran orang ya. Makanya ada namanya tes psikologi, ada namanya interview. Nah itu supaya kita bisa lebih memahami kalian. Next, kuliah psikologi nggak ada hitung-hitungannya. Nah ini hoax besar. Jadi buat kalian yang mau ambil jurusan psikologi, untuk sekedar kabur dari yang namanya dunia hitung-hitungan, coba pikir ulang lagi. Karena ini aku kasih tahu, di dalam jurusan psikologi ini ada mata kuliah yang namanya statistika. Nah, kuliah ini tuh kita tuh ngitung kayak sampel-sampel manusia dari yang jumlahnya puluhan, ratusan, ribuan, sampai bisa jutaan. Dan itu tuh banyak banget rumusnya, ada yang namanya ANAVA, ANOVA, ANAKOVA. Pokoknya tuh sampai rumusnya aja aku udah nggak inget apa namanya gitu. Nah rumus-rumus yang tadi aku sebutnya juga masih ada turunannya, masih ada anaknya, masih ada cucunya, masih ada cicitnya. Pokoknya banyak banget deh rumusnya. Jadi kalau kalian cuma pengen kabur dari matematika karena katanya psikologi tuh mempelajari manusia gitu, gak mempelajari hitung-hitungan, itu salah besar ya. Karena kita tetap belajar matematika, kita tetap belajar hitung-hitungan, dan itu lebih dari 1 semester. Belum lagi kalau kalian ngulang mata kuliah itu. Jadi jangan kalian ambil jurusan ini kalau cita-cita kalian cuma pengen kabur dari matematika. Next, begitu lulus langsung jadi psikolog dan bisa mengatasi seluruh masalah yang ada di muka bumi ini. Jangankan udah lulus ya, orang aku tuh waktu dulu baru kuliah semester 1 aja gitu, udah ada aja gitu keluarga yang nanyain, "Mbak, kamu tuh kan kuliah jurusan psikologi ya? Kalau ada orang yang kayak gini kayak gitu itu bagusnya diapain ya Mbak ya?" Aduh, ya mana saya paham.
Memang iya, setelah kita lulus itu nanti kita akan dibekali oleh banyak ilmu terkait kejiwaan manusia. Tapi untuk menentukan orang tuh harus diapain, itu kan ada risetnya ya. Kita harus ngelakuin diagnosa dulu, kita harus tanya orangnya dulu. Jadi nggak begitu tanya, Mbak itu orang gila harusnya diapain ya? Lah, ya saya juga nggak tahu masalah dia tuh apa gitu loh. Next, anak psikologi itu dikiranya cuma ngurusin orang gila aja. Nah, ini juga banyak banget orang yang salah kaprah. Padahal dalam dunia psikologi itu cabangnya ada banyak banget. Pada umumnya aja, itu ada psikologi klinis, ada psikologi industri, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, juga ada psikologi forensik, dan juga cabang psikologi yang lainnya. Nah, dari cabang-cabang tersebut, yang dipelajari itu macam-macam men, gak cuma tentang orang gila aja. Jadi, kalau misalkan yang psikologi klinis itu kan lebih ke penyakit-penyakit mental jiwa nih. Misalkan ada orang yang terkena skizofrenia, atau mungkin ada kecemasan, panik. Tapi misalkan kayak psikologi perkembangan, itu tuh kayak lebih ke bagaimana dinamika pertumbuhan seseorang dari bayi sampai dia tumbuh besar dan meninggal. Kemudian permasalahan apa saja yang kemungkinan mereka alami. Bukan permasalahan aja sih, tapi apa aja sih yang bisa dikembangkan dari pertumbuhan tersebut, saran-saran apa aja yang bisa disarankan kepada orang-orang yang bertanya. Kayak gitu. Nah, misalkan lagi aku kan lebih fokus ke cabang psikologi industri. Di situ aku lebih mempelajari tentang rekrutmen, tentang mediasi, dan kemungkinan treatment yang bisa dilakukan ketika perusahaan itu mengalami suatu masalah. Nah, jadi aku tuh sama sekali nggak mempelajari tentang penyakit mental, misalkan kayak compulsive disorder atau panic anxiety disorder. Nah, itu aku nggak pelajari hal itu gitu. Cuman masalahnya itu nggak semua orang tahu. Ya nggak apa-apa, namanya juga nggak tahu ya. Jadi tuh kadang tuh mereka ada yang tanya, kayaknya tuh aku compulsive disorder deh, gimana ya? Loh, ya saya tidak tahu bang. Kalau misalkan kalian sharing gitu sama aku ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan udah mulai minta saran atau mulai aku harus gimana, minta detail-detail yang kayaknya menuju ke arah treatment, aku kan nggak bisa kasih saran seperti itu karena bukan ranahku. Paling nanti tuh aku akan menyarankan kalian untuk pergi ke psikolog atau psikiater klinis yang bisa kalian capai gitu, yang bisa kalian jangkau gitu. Karena walaupun kita tuh dalam berbagai cabang psikologi ini pastilah pernah dengar gitu, pastilah pernah diedukasi tentang penyakit mental, tapi kan gak secara mendalam. Nah, takutnya salah-salah kita salah diagnos, kita salah treatment, malah penyakitnya gak sembuh-sembuh. Iya, mending kalau gak sembuh-sembuh, kalau malah nambah jadi penyakit mental yang lainnya kan bahaya, ya kan? Next, psikolog sama dengan psikiater. Big wrong. Banyak banget orang-orang yang ngira psikolog dan psikiater itu sama, padahal beda. Ya, mungkin psikolog dan psikiater itu sama-sama bisa menangani masalah kejiwaan. Tapi, ada banyak perbedaan dari kedua profesi ini. Yang pertama, dari jurusan kuliahnya. Psikolog itu pendidikannya diawali dari jurusan psikologi dan kemudian dilanjutkan dengan profesi psikolog klinis. Nah, kemudian untuk psikiater itu pendidikan awalnya tuh base-nya dari kedokteran ya. Jadi mereka akan mempelajari banyak obat-obatan juga. Setelah itu mereka akan mendalami di jurusan psikiatri gitu. Jadi beda ya. Yang satu base-nya dari psikologi, satu lagi base-nya dari kedokteran. Terus kemudian yang kedua dari treatment atau penanganannya. Untuk psikolog itu biasanya lebih menangani ke konsultasi, tes, dan terapi. Jadi mereka tuh biasanya akan menggali dulu ke kliennya, menggali sampai deep banget sebenarnya masalah yang dia alami itu apa, penyebabnya apa, bener-bener didiagnosa sampai dalam, kemudian baru bisa menentukan treatment apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian kalau psikiater itu lebih kecenderungan ke obat. Psikiaternya juga menerima konsultasi, tapi mereka lebih ke gimana supaya gejala ini lebih cepat hilang. Jadi mereka tuh lebih ngasih obat-obatan yang bisa mereduce atau mengurangi gejala mental tadi gitu. Jadi lebih ke obat. Nah, kalian kalau misalkan ngerasa butuh psikolog atau psikiater nih, gak ada kewajiban harus ke psikolognya dulu atau ke psikiater dulu. Itu tergantung kalian lebih nyaman yang mana. Lebih nyaman dengan psikolog yang sampai deep banget baru menentukan treatmentnya, atau kalian butuh yang cepat psikiater, kalian curhat dikasih obat, gejalanya selesai.
Nah, kalian lebih butuh yang mana? Sebenarnya kayak psikolog dan psikiater ini mereka bisa kerjasama ya, karena psikolog klinis dan psikiater ini kan sama-sama menangani kejiwaan. Nah, mereka tuh sering kali bekerja sama. Jadi sebenarnya sama aja sih. Bukan sama aja sih. Jadi ya mereka tuh sebenarnya berhubungan juga pekerjaannya, cuman beda profesi gitu. Nah, karena mereka sama-sama menangani masalah kejiwaan, hal ini membuat seakan-akan profesi psikolog dan psikiater ini sama, padahal beda banget gitu ya. Itu dia yang bisa aku share kali ini. Semoga dengan video aku kali ini kalian bisa lebih teredukasi dan bisa lebih memahami kami sebagai seorang lulusan atau anak-anak yang sedang kuliah di jurusan psikologi ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga orang awam, banyak yang nggak tahu ya. Mungkin ya kita sabar-sabar aja ngasih tahu kalau oh ya sebenarnya tuh kayak gini, ya sebenarnya tuh kayak gitu. Jadi jangan bosen-bosen ya. Kalian juga nggak perlu khawatir salah curhat, nggak apa-apa, curhat aja. Orang psikolog itu udah terbiasa diajak curhat sama orang dari berbagai macam masalah. Dan kayak tadi yang kayak aku bilang, kalau misalkan emang itu bukan ranah kami, kemungkinan kami akan memberikan rekomendasi ke orang-orang yang lebih tepat gitu. Kita juga nggak seserem kayak yang kalian bayangin kok. Kayak misalkan yang tadi kalian pikir kita bisa baca pikiran orang, nah itu sama sekali salah ya. Nah, kalau kalian sendiri sering salah kaprah tentang orang psikologi yang mana nih? Atau buat kalian yang lagi kuliah di jurusan psikologi atau lulusan psikologi, kalian sering banget terima perlakuan yang kayak apa nih? Share di komen ya. Sekian dulu dari aku. Kalau ada salah kata aku mohon maaf, tapi aku harap kalian suka dengan video aku. Jangan lupa untuk selalu like semua video aku dan subscribe buat kalian yang belum klik subscribe-nya, supaya aku tetap semangat bikin konten ya. Kalian juga bisa request loh konten apa yang kalian pengenin, misalkan yang terkait dengan dunia psikologi atau tentang daily tips. Nah, kalau bisa nanti aku akan share, aku bikin videonya. Tapi kalian syaratnya adalah harus tulis di kolom komentar, oke? Khusus untuk psikologi, kalau misalkan itu di luar ranah yang aku tekuni, nanti aku akan share dulu dengan orang-orang yang related sama tema tersebut, baru deh aku share. Jadi kalian tetap aman ya untuk nonton video-video aku. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. See ya on the next video. Ya, psikolog dan psikiater itu ya ada tinut-tinut.